Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 hingga ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini merupakan pengingat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, di mana Timotius menjadi seorang pemimpin jemaat yang digembalakan olehnya, jemaat Tuhan yang ia gembalakan. Dalam bagian ini Paulus mengingatkan bahwa Timotius telah mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang Paulus ajarkan kepadanya. Timotius juga bahkan meneladani Paulus di dalam kehidupan sengsaranya dan segala hal yang mereka derita bersama-sama. Dalam hal ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang telah ia terima. Walaupun ia mengalami segala kesulitan, segala kesesakan, segala penganiayaan, bahkan segala penghinaan dari orang, tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk berpegang pada kebenaran yang telah ia terima, di mana sedari kecil ia mengenal kitab suci lewat orang tua yang mendidiknya. Secara khusus kalau kita mengingat soal Timotius, itu adalah ibu dan juga dari neneknya. Dan dalam bagian ini, Paulus juga mengingatkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan dan mendidik. Dan setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi yang menjadi poin penting dari sapaan Paulus kepada Timotius ini adalah di dalam ayat 14, di mana dinyatakan berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Berpegang pada segala kebenaran yang Tuhan telah berikan. Berpegang pada firman Tuhan dalam kehidupan, di mana ini dinyatakan lewat tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar. Berpegang pada kebenaran dalam bagian ini, Bapak Ibu, berarti kita diajak untuk menggantungkan diri kita, menyandarkan segala perbuatan kita, segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan. Benar-benar melakukan panggilan hidup kita sebagaimana yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Benar-benar melakukan dan menghidupi firman-Nya
serta menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bagian ini Paulus mengingatkan kepada Timotius dan setiap yang menerima surat ini, setiap mereka yang membaca, untuk benar-benar memadankan hidup mereka kepada kebenaran yang telah kita yakini, dan juga kita mengingat kebenaran firman Tuhan, bahwa kitab suci menjadi pegangan hidup bagi setiap kita. Sebab tulisan yang diilhamkan oleh Allah di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, bermanfaat, banyak manfaatnya, banyak menolong kita untuk bahkan tidak hanya mengajar orang lain, menyatakan kesalahan orang lain, atau bahkan memperbaiki kelakuan orang lain, terlebih dahulu memperbaiki kesalahan diri kita sendiri, mengajar diri kita sendiri, menyatakan kesalahan diri kita sendiri, dan mendidik diri kita di dalam kebenaran. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu pada malam hari ini, apakah kita sebagai pengikut Kristus telah menjadikan Alkitab sebagai pegangan hidup kita, atau justru kita menjadikan tuntutan-tuntutan pribadi kita sebagai pegangan hidup yang mengarahkan tingkah laku kita? Apakah kita telah dengan tekun mempelajari firman Tuhan dan melakukannya serta memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari? Atau kita masih dengan tidak tekun membaca firman Tuhan, mempelajarinya, bahkan menjadikannya sebagai kompas hidup kita, karena kita masih lebih berat, lebih mementingkan kepentingan pribadi kita? Sudahkah kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata di dalam keseharian kita, atau hidup kita masih jauh dari kebenaran firman Tuhan, dan dengan sengaja kita menjauhkan diri kita dari kebenaran firman-Nya yang harusnya menjadi identitas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui perenungan ini kami diingatkan untuk menjadikan firman-Mu sebagai yang utama di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik dalam kebenaran terlebih dahulu dalam diri kami. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Tolong kami ya Bapak, sekalipun sulit, agar kami boleh melakukan firman itu, menghidupinya, bahkan menjadikan firman-Mu itu sebagai pegangan hidup kami, bukan mengalaskan atau bahkan menyandarkan hidup kami kepada pencapaian-pencapaian pribadi, pencapaian-pencapaian yang tersusun berdasarkan keinginan pribadi kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ingatkan kembali bahwa hari Minggu kita akan kembali beribadah seperti biasa, baik pada pukul 7 dan juga pukul 9. Secara khusus pada pukul 9 ada CD atau pengakuan percaya, dan juga ada baptis dewasa. Oleh karenanya pada tanggal 12 ini ibadah remaja digabung dengan kebaktian umum kedua pukul 9. Diharapkan anak-anak remaja dapat ikut di dalam kebaktian umum kedua pukul 9. Untuk kelas Immanuel tetap seperti biasa secara onsite pada pukul 9 di ruang kelas Immanuel. Dan marilah kita doakan juga Bapak Ibu anak-anak yang akan CD ini, agar mereka semakin aktif dan juga mereka mau melibatkan diri di dalam pelayanan. Bagi Bapak Ibu yang ingin
mempersembahkan persembahan syukur tahunan, Majelis Jemaat GKI Cicurug masih memiliki dua metode. Yang pertama lewat tunai, di mana Bapak Ibu dapat membawa persembahan syukur tahunan dalam amplop tertutup bertuliskan persembahan syukur tahunan, dipersembahkan ke gereja di tempat yang telah disediakan, dimasukkan, dan amplopnya dituliskan persembahan syukur tahunan, atau lewat transfer ke rekening Melek GKI Cicurug berikut ini. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk melunasi pinjaman ke PHBPK Penabur yang digunakan untuk merenovasi gedung pelayanan GKI Cicurug. Dan juga Bapak Ibu, pada bulan Juli tanggal 3 nanti sekolah minggu sudah kembali onsite untuk kelas Musa dan Yeskiel. Mereka yang kelas 5-6 SD dan 3-4 SD. Kelas-kelas yang lain akan dibuka secara bertahap, melihat yang pertama melihat penyebaran dari vaksinasi, khususnya vaksin terhadap anak-anak, dan juga melihat ketersediaan tenaga guru sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang tergerak untuk melayani di sekolah minggu, baik khususnya sebagai pemandu pujian, Bapak Ibu semua dapat menghubungi Ibu Irin selaku Ketua Komisi Anak dan juga Pendeta Samuel selaku Majelis Pendamping Komisi Anak. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk melayani di bidang multimedia, dapat menghubungi Bapak David Darmajaya dan juga Pendeta Samuel selaku Penatua Majelis Pendamping Kelompok Kerja Multimedia dan Bapak David selaku Ketua Kelompok Kerja Multimedia. Juga Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu memiliki talenta di bidang musik atau bahkan memandu pujian, menyanyi, Bapak Ibu dapat menghubungi Penatua Yunus Adisinya selaku Penatua Pendamping Komisi Kesenian atau Bapak Dr. Iman Purnawan selaku Ketua Komisi Kesenian. Marilah Bapak Ibu, lewat bidang-bidang yang tersedia, kita melayani sesama, kita melayani Tuhan khususnya, lewat gerejanya, dan juga untuk pendidikan masa depan anak-anak kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.